Halo, halo men, gimana kabar kalian? Udah pada makan belum? Hehehe. Kali ini Melodi Cerita akan membawakan kelanjutan cerita dari episode sebelumnya. Pada chapter ini diceritakan, sebelum ada kumpulan pemujaan manusia tanpa cinta, iblis sudah ada di tempat itu lebih dahulu. Di sana ada jiwa terang dan jiwa gelap. Mereka mencoba untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan umat manusia. Para dewa dan iblis surga melakukan apapun yang mereka inginkan di jalur itu. Tetapi, ketika mereka keluar dari kekacauan aliansi, mereka akan terlihat setiap hari. Jalur iblis terbentuk secara tidak tertulis antara dewa dan iblis. Bahkan, banyak suku manusia menetap di sana dengan menawarkan pemujaan kepada iblis yang berbeda. Dengan begitu, maka mereka bisa menjalani hidup yang stabil dan berlimpah. Pengorbanan dan kondisi jantung kota umat manusia sangat penting untuk memberkati iblis besar. Lalu cerita pun dibawa kepada saat ini, yaitu di saat Sun Wukong sedang dikeroyok siluman cacing. Terlihat Sun Wukong pun nampak kesal dan dia menghajar semua serangan dari siluman cacing itu. Dia menganggap serangan siluman cacing itu sebenarnya lemah. Dan iblis banteng pun berkata pada alis kuning, kalau yang dia panggil itu adalah monster yang lemah. Kekuatan iblis mereka sangatlah rendah dan mereka jauh dari monyet. Dan sebenarnya apa yang dia lakukan? Iblis alis kuning pun menjawab kepada Raja Iblis Banteng, dia tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah dan dia tidak harus mati. Kera itu sangatlah kuat dan tentu saja mereka semua yang ada di sana sudah tahu. Dia merekrut monster busuk tetapi itu tidak melawannya. Ini untuk mencerahkan dia dan dia menjadi rekannya. Ternyata yang memanggil siluman cacing itu adalah sang Raja Iblis Buddha. Dia memiliki rencana yang sangat licik untuk mengelabui Sun Wukong. Menurutnya, Wukong berada di antara terang dan gelap. Sebagai pemimpin, tentu saja dia harus memberinya panduan yang baik menurutnya. Dan sedangkan di sisi Sun Wukong masih saja sibuk melawan semua monster cacing itu. Tiba-tiba iblis Buddha kuning pun mendekatinya. Dia berkata, Wukong telah membuktikan kemampuannya di depan mereka. Bahkan kali ini dia menyetujui Wukong untuk membangun pijakan di jalur iblis. Mendengar itu pun Wukong sangat kesal karena kenapa dia harus memiliki persetujuan darinya. Dan sang Buddha pun berkata, dia lihat Wukong memiliki semangat juang yang kuat dan tidak mau menyerah. Bahkan dengan kekuatannya, dia harus melangkah lebih jauh dan meninggalkan jalur iblis. Biarkan para dewa surga juga takut padanya. Sedangkan Wukong sepertinya belum mengenali apa itu surga. Dia pun bertanya-tanya dan sang Raja Iblis Buddha pun berkata, dia harus menantang mereka, para dewa yang tinggi di atas dan suka menginstruksi manusia. Tapi menurutnya Wukong pasti tidak akan berani. Dia pun mencoba untuk memprovokasi Sun Wukong. Di samping itu, dia juga memprovokasi Sun Wukong untuk mencoba memakan para iblis yang dia lawan. Karena Wukong telah menahan diri untuk tidak makan untuk waktu yang sangat lama. Wukong pun masih berusaha berkata dia tidak akan memakan walaupun dia sangat lapar. Tapi menurut sang Buddha, janganlah menipu dirinya sendiri. Sun Wukong sangatlah lapar. Lagi pula, cara paling cepat bagi mereka para iblis untuk mendapatkan kekuatan adalah dengan melahap daging dan darah makhluk hidup. Tidak ada yang lebih cepat dan lebih keren daripada itu. Sun Wukong harus percaya pada instingnya sendiri. Lepaskan belenggu dan makan sebanyak yang dia mau. Dapatkan lebih banyak kekuatan. Tapi Xiao Shu yang mendengar itu pun masih melarang Sun Wukong. Dan Buddha pun terus saja memprovokasinya. Wukong tidak perlu mendengarkan omongan dari anak kecil itu. Kenapa Wukong juga takut padanya?
Dan akhirnya Sun Wukong pun terbawa emosi. Waduh, sayang banget nih. Dan mulai hari itu dia pun memakan iblis cacing. Tapi sayangnya setelah dia makan, dia tidak bisa berhenti. Dia terus lapar dan lapar terus. Sampai suatu saat, iblis kelabang yang dia kalahkan dan matanya tertusuk akhirnya berhasil bangkit. Dia menggandakan dirinya yang telah dibelah oleh Sun Wukong. Tapi ketika dia terbangun, semua monster cacing telah mati di depan matanya. Dia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata Sang Buddha pun menjelaskan kalau itu adalah ulah dari Sun Wukong. Sang iblis Buddha telah memberinya makan yang sangat banyak. Kali ini dia benar-benar tidak sopan dan menghabiskan semuanya. Terlihat sebelumnya, semua iblis cacing dia bunuh dan dia minum darahnya. Dagingnya pun juga dia makan. Lalu kelelawar yang pada berterbangan juga dilahapnya. Semua iblis yang ada di sana mati dan dimakan hidup-hidup oleh Sun Wukong. Kali ini Sun Wukong pun pergi meninggalkan jalur iblis dan dia baru saja berbelok ke jalan jiwa gelap dan sangat lapar. Bahkan dia ingin pergi ke dunia manusia untuk membunuh dan mencari lebih banyak daging serta darah. Mendengar cerita itu pun, sang iblis kalajengking berkata, memancingnya untuk masuk ke dunia manusia dengan sombong adalah cara yang sangat licik. Tapi menurut sang iblis Buddha, urutan jalur iblis masih dipertahankan. Dan kali ini orang-orang di surga tidak akan hanya duduk dan menonton saja. Lalu muncullah sang kesatria tengkorak putih berkata Wukong akan kembali setelah melewati rasa laparnya. Namun, sang iblis Buddha tetap tenang karena menurutnya itu tergantung pada keberuntungannya Wukong. Karena langit terkadang sangat ketat dengan iblis yang sendirian. Lalu sang kesatria pun meminta jangan meremehkan kera. Mereka akan selalu menyusahkannya dengan cara yang tidak dapat dipikirkan. Sedangkan sang Raja Iblis Banteng mencari rubah Kyuubi yang berhasil dikalahkan Sun Wukong. Dia bertanya apakah sang rubah telah mati, namun ketika dia mengangkatnya, ternyata itu hanyalah sebuah boneka. Dia telah pergi entah kemana dengan tiruan bonekanya. Wah, keren juga nih Kyuubi, emang hebat ya dia. Setelah membuang boneka Kyuubi, Iblis Banteng pun berkata Wukong adalah lawan yang baik dan sangat hebat. Sayang sekali dia tidak belajar untuk benar-benar memberitakan pemenang hari ini. Lalu dia pun mendekati sang Raja Iblis Buddha. Dia berkata, kali ini hanya tinggal dia dan Iblis Buddha yang tersisa. Apakah dia ingin bertarung saat ini juga? Tapi sang Iblis Buddha menolak ya, karena dia meminta janganlah terburu-buru. Orang tua ini juga takut untuk melawan Raja Iblis Banteng karena dia yang paling kuat di jalur iblis ini menurutnya. Dan yang terpenting adalah menjaga status tetap stabil. Apa yang diminta aliansi gelap adalah kehidupan yang stabil dan damai, seperti peri cahayanya. Dan bukankah ideal bagi semua orang untuk hidup berdampingan dan makmur bersama-sama di negeri ini? Mendengar itu pun, sang iblis banteng hanya bisa menghelakan nafasnya. Tapi sayangnya, di sisi lain, di sisi pemukiman umat manusia, Sun Wukong pun menghancurkan semua bangunan dan menyerang manusia yang ada di sana. Terlihat semua manusia itu ketakutan dan pemukimannya dihancurkan. Di samping itu, Wukong juga memakan semua orang yang ada di sana. Satu persatu, orang-orang itu diambil ya dan ditelannya hidup-hidup. Sampai suatu ketika dia menemukan sepasang kekasih yang menurutnya itu berbeda. Kekasih pria itu meminta sang wanita untuk pergi menjauh dan dia akan mengorbankan dirinya dimakan oleh kera raksasa yang sangat kejam itu. Dan akhirnya, tanpa basa-basi lagi, Wukong pun langsung memakannya. Orang itu pun langsung mati. Xiao Su pun yang tidak tahan dengan kekacauan itu, akhirnya mencoba keluar dari rumah yang dibuat Sun Wukong. Dan ketika dia berhasil, dia mencoba untuk menghentikan Wukong.
Namun sayangnya, usahanya pun sepertinya sia-sia. Meyakinkan Sun Wukong kalau dia melindungi semua manusia. Dia bukanlah makhluk yang seperti ini. Tapi bagi Wukong kali ini, dia sangat lapar. Kalau dia tidak menyingkir, dia akan memakan Xiaosu juga. Lalu Xiaosu pun mengambil pisang-pisang yang banyak dan melemparkannya ke arah Sun Wukong. Dia meminta Wukong harusnya memakan pisang saja. Akhirnya Wukong pun tersentuh dan berubah wujudnya ke bentuk manusianya. Dia mengambil pisang itu dan memakannya sebanyak mungkin. Tapi sayangnya ketika dia sudah memakan, dia merasa tidak bisa makan tongkat kuning lagi. Dia telah berubah, yang ini sangat mengerikan. Selain darah dan daging, tidak ada yang bisa memuaskan hasratnya. Akhirnya mendengar itu pun, Xiaosu hanya bisa menangis dan berkata, dia tidak tahan melihat Wukong melakukan kekejaman lagi. Jadi dia meminta Wukong untuk memakan dirinya saja. Wukong yang mendengar itu pun dan melihat Xiaosu menangis, akhirnya berteriak dengan sangat kuat dan tiba-tiba memeluk Xiaosu. Dia berkata dia sangat menyesal. Dia menyesal tidak mendengarkan Xiaosu. Wukong pikir tidak apa-apa makan sedikit, tapi dia semakin ingin lebih dan lebih. Semakin banyak dia makan, dia semakin lapar. Bahkan barusan dia hampir memakan Xiaosu. Kewarasannya hampir hilang dan dia haruslah mati. Dia merasa tidak pantas hidup lagi. Tapi menurut Xiaosu, Wukong janganlah mati. Wukong cukup kembali ke dirinya yang asli. Tapi tiba-tiba di langit pun timbul swastika berwarna emas. Simbol itu melambangkan kehadiran Sang Buddha Gautama. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita saksikan di video selanjutnya ya kawan. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like jika kalian suka. Dan sampai jumpa.